Gambar kok Dani mancing kurang tarik rono. Kok miring idul ngene kok hasilnya kok. Iya. Miring idul. Kurang tarik lagi. Ning ngisor kurang tarik ngalor. Kurang dari saya. Oh. Iya. Kene kata. Biasanya lo kapan sih? Ya tepat itu kendukno kan iso pono. Atur mulai ke siaran langsung. Atur mulai ke siaran langsung. Gak wong-wong bar ngerti sih. Istra lo. Aku rungu suarane. Mulai meneh. Oh iya. Iya lah. Ya. Kencet-kencet suwe. Yes, Pak. Kurang. Waduh, ketarik meneh gitu. Kasih dulu tuh marai kurang. Jelas sih. Halo. Jelas sih, akhirnya tas passing. Ya, wis ayo. Wis. Oke. Apa tadi? Tengah itu. Ini agak jelas kalau ada dua. Wis. Nyating. Oh. Itu 5 cm kas bisa nih kok. Gampang. Kurang gede, melebu. Sama lebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kumpulkan kita sekalian dalam kebaikan-kebaikan. Kumpulkan kita juga kelak di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita teruskan kelanjutan dari ngaji kita pada 2 minggu yang lalu tentang adab berbicara. Yang keempat ya. Yang keempat, laftu nadharil mukhatab wajadbut tibahi antariki tarhi su'al. Laftun nadhari yaitu memancing pandangan, nazar pandangan, al-mukhatab orang yang diajak berbicara, wajad butibahihi dan menarik perhatiannya, antoriki dengan cara, torik artinya jalan ya, dari jalan atau dengan cara torhis su'al,
melempar soal pertanyaan. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Muslim telah meriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda atau bertanya, atadruna mal muflis? Atadruna, apakah kalian semua tahu mal muflis, apa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Al muflisu, orang yang bangkrut, fina, dalam pandangan kami, atau seperti pemahaman di antara kami, pemahaman yang kami fahami, man la dirham lahu, man, siapa saja, la dirhama, yang tidak ada dirham, lahu, untuknya, orang yang tidak punya dirham. Dirham itu uang perak. Wala mata, dan tidak pula mempunyai mata, perhiasan, harta benda. Ya, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta kekayaan, harta benda. Dan itu juga yang kita fahami kan? Ya, itu juga yang kita fahami. Yang dikatakan orang bangkrut ya orang yang nggak punya harta benda, nggak punya apa-apa. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal muflisa, inna sesungguhnya al muflisa, orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku, yaitu ya'ti yaumal qiyamati, dia yang datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bisolatin, dengan sholat, dengan pahala sholatnya, wasiyamin, dan dengan membawa pahala siamnya, puasanya, wazakatin, dan juga dengan membawa pahala zakatnya, wayati, dan dia juga datang, wayati, dan dia datang, qad syatama hadza, mencela orang ini, wa qadhafa hadza, menuduh ini, wa akala mala hadza, wa akala, dan makan mala hadza, harta ini, wa syafaka dama hadza, dan menumpahkan dama darah hadza, orang ini, wa daraba hadza, dan memukul orang ini, fayu'ta hadza min hasanatihi, fayu'ta, lalu diberikan, hadza, kepada orang yang dizalimi tadi, yang dicela, yang ditumpahkan darahnya, yang dipukul tadi, min hasanatihi, min, dari hasanatihi, kebaikan-kebaikannya, wa hadza min hasanatihi, dan kepada orang ini, min hasanatihi, dari kebaikannya, fa in faniyat, fa in, dan jika, maka jika, faniyat, habis, hasanatuhu, kebaikannya, qabla, sebelum, ayyuqdha ma'alaihi, sebelum berakhir, yuqdha, qadhi, keputusan, ma'alaihi, apa yang ada padanya, yang wajib dia tunaikan, ukhidha min khotoyahum, ukhidha, diambil, min khotoyahum, min, dari kesalahan-kesalahan mereka, faturihat, lalu dilemparkan, alaihi, atasnya. Di kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi tadi diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi, yang mencela,
yang mengadu domba, yang memukul, menumpahkan darah, yang sudah habis pahalanya karena diberikan oleh orang-orang yang dizalimi, tapi masih ada orang yang menuntut. Maka kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi tadi diberikan kepadanya. Summa turiha finnari, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Itulah gambaran yang digambarkan Rasulullah SAW tentang hakikat dari orang yang bangkrut. Rugi nok donya ora dadi apa-apa. Rugi akhirat bakal celaka. Bangkrut nok donya ora apa-apa, tapi bangkrut di akhirat gak iso balik. Gitu. Jadi orang bangkrut di dunia bisa bangkit kembali dan sudah banyak contohnya. Ya, orang yang bangkrut dalam usahanya, bahkan berkali-kali bangkrut, gagal. Yang tambahan juga gagal panen, yang tani juga, yang dagang juga demikian. Banyak seperti itu bangkrut. Tapi bisa kembali lagi. Tapi kalau bangkrut di akhirat maka tidak bisa kembali. Nah, ini makanya wong Jawa ngarani rugi donya ora dadi apa rugi akhirat bakal celaka. Dari hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan judul yang dibawakan oleh mu'alif. Jadi Rasulullah SAW di dalam berbicara, beliau terkadang melempar sebuah pertanyaan untuk memancing perhatian, ya. Untuk memancing pandangan orang yang diajak bicara agar perhatian, ya. Yang asalnya ngantuk jadi tidak ngantuk, yang asalnya mungkin nggak fokus jadi fokus dengan ditanya, dipancing dengan sebuah pertanyaan. Nah, ini juga bisa kita contoh, mungkin sebagai guru atau bahkan mungkin nggak mesti guru, orang tua kepada anaknya atau pejabat kepada rakyatnya, ya, kasih woro-woro gitu. Atau siapa saja kepada temannya atau teman ngopinya atau apa, ketika mau menyampaikan sesuatu yang mungkin dianggap penting, dilihatnya yang diajak ngomong nggak begitu perhatian, maka perlu juga kadang-kadang dipancing dengan sebuah pertanyaan, gitu. Seperti Rasulullah SAW memancing sebuah pertanyaan ini, yang mana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat saat itu. Tidak langsung dijelaskan orang yang bangkrut begini-begini, wah ini kurang menarik. Tapi ketika dilempar sebuah pertanyaan, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Nah, semuanya jenggelek kan? Semuanya jenggelek. Apa ya kira-kira? Apa ya ini? Maka di antara para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu menurut kami, wahai Rasulullah, dalam pandangan kami, itu orang yang nggak punya harta benda, nggak punya kekayaan, nggak punya duit. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia memang fokus kepada apa yang dekat dengannya. Dunia ini lebih dekat dari dirinya. Maka yang jadi perhatian ya yang dekat itu. Kadang-kadang gajah di pelupuk mata nggak terlihat, nyamuk di ujung itu orang lain. Kadang jauh terlihat, cuma nggak lihat. Tapi orang cenderung umumnya melihat yang dekat, karena yang jauh tidak mampu dilihatnya. Dalam pandangan manusia ukurannya seringkali ukuran dunia, baik dan tidaknya. Seringkali yang umumnya orang menilai ukuran dunia. Orang ini baik karena duitnya akeh, orang ini nggak baik karena nggak punya duit. Orang yang pakaiannya merlente, wah ini kayaknya lebih bisa dipercaya, ini meyakinkan orangnya. Tapi klombrot, wah ketok ikan di duit, itu utangnya kira-kira gak nyauri. Pasti yang lihatnya seperti itu. Apa yang nampak, apa yang dekat. Dalam mendefinisikan sesuatu pun seperti itu, ukuran-ukuran duniawi. Maka manusiawi, para sahabat menjawab seperti itu, karena memang umumnya orang yang bangkrut itu ya seperti itu, ya di dunia ini. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat kebangkrutan, dan ini pelajaran kepada kita sekalian untuk mengingatkan kepada akhirat, bahwasanya kehidupan kita itu bukan ukuran dunia. Ya, bukan ukuran dunia semata, kita akan masuk kepada alam yang lebih kekal, alam akhirat, tempat kembali kita semua, baik suka ataupun tidak, ya, terpaksa ataupun dipaksa, pasti kita akan kembali semuanya, akan sampai di akhirat, akan mati semua. Ya, akhirat diawali dengan sebuah kematian, alam akhirat itu diawali dari kematian kita, yang kita semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul mauti, yang kita tidak pernah tahu kapan mati kita.
Jadi mengingatkan kepada umat, pelajaran bagi kita sekalian akan akhirat. Ya, akan akhirat. Makanya kadang-kadang juga beriman juga selalu dikaitkan dengan hari akhir. Ya, beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Selalu begitu dengan. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan al-muflisu fina. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati, dari umatku. Jadi kita sekalian ini. Jadi umat Nabi Muhammad itu, umat yang dikatakan umat itu ada umatan dakwah, ada umatan ijabah. Umatan dakwah itu adalah umat yang setelah diutusnya Rasulullah SAW mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Sementara umatan ijabah, umat yang menerima, itu kita sekalian, orang-orang Islam. Jadi orang yang sungguhnya yang bangkrut dari umatku, kalau dari kata-katanya ini adalah kita sekalian nih, orang-orang Islam ini. Kalau orang kafir sudah pasti bangkrut, ya sudah pasti bangkrut ya. Karena disebutkan tempatnya di neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tapi kita ini disebutkan al-muflisu min ummati, umat kita ini. Sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ya'ti yaumal qiyamati, yaitu orang yang besok datang di hari kiamat, di akhirat kelak datang dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala ibadah-ibadah besar lainnya. Jadi orang ini bukan orang baik kan? Ya orang baik. Kita semua mengatakan ya orang ini orang baik, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Kadang-kadang juga ada orang yang puasa, ada yang orang sholat. Kadang-kadang nggak mau bayar zakat juga ada. Orang ini bayar zakat, jadi membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, dan juga pahala-pahala yang lainnya tentunya. Ya, sholat sunnahnya, sodakohnya, infak yang sunnah-sunnah, yang wajib dikerjakan, yang sunnah pun dikerjakan. Namun dia juga selain dia membawa pahala ibadah-ibadah yang besar itu, dia juga membawa dosa dengan sesama manusia, yaitu dia pernah mencela orang lain. Ini bahaya nih, suka mencelah ya. Orang yang suka mencela itu apa itu celah ya. Gini-gini ya iso celah, ngaji kok gak tutupan, gak apa ngono ae. Engko disuguhi panganan ya ngono, panganan ngene blas gak memper. Ngaloren misale. Ono ae mesti. Engko saithike akeh yo akeh ngono so itu. Bahaya itu suka mencela itu. Ya. Jadi orang yang seperti itu kalau ada pada diri kita ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat-ingat kita gitu. Itu diterus-teruskan yos, jadi kebiasaan. Setiap melihat orang dicela, sak pola tingkai orang dicela, ngelakoni apik dicela, ngelakoni elek yo dicela gitu. Itu nondunya isine gitu. Apik ya diomongi wong, elek ya diomongi wong. Jadi selain dia membawa pahala ibadah besarnya, dia juga membawa dosa yang hubungannya dengan sesama manusia. Baik dengan Allah tapi nggak baik dengan orang lain. Dia juga mencela orang lain. Selain itu juga dia mungkin makan harta yang tidak halal, yang tidak hak bagi dia diambil. Baik dengan mencuri, ya, merampok atau ngentit atau apa gitu. Termasuk makan ya, atau dari usaha yang haram, jual hal-hal yang haram, dengan menipu dan lain sebagainya. Jadi selain itu dia juga memakan hartanya orang ini dengan cara ya macam-macam lah. Intinya nggak halal bagi dia untuk memakan harta itu. Juga dia pernah membunuh orang lain, membawa dosa membunuh orang lain, pernah mukuli orang lain. Jadi hati-hati gitu. Saya ojo kampleng gitu. Hati-hati. Untung di dunia, rugi di akhirat itu. Kalau melihat seperti ini gitu,
kalau umpamanya memilih gitu, sepertinya kok enak orang yang didolimi katanya. Ya, kayaknya seperti itu ya. Jadi orang yang mendolimi kita itu, ya kita bersabar aja dari kedoliman orang lain. Mungkin kita nggak senang, barangkali itu baik bagi kita. Bisa jadi Allah takdirkan seperti itu. Orang mendolimi kita dengan mencaci kita, memaki kita, mengadu domba orang lain dengan kita, ya, memfitnah kita. Ya, kita rasakan nggak nyaman ini, nggak enak gitu. Tapi bisa jadi dengan perilaku mereka itu adalah kebaikan bagi kita. Ya, itu cobaan bagi kita, itu kebaikan bagi kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin mengkayakan kita besok di akhirat gitu, dengan panen pahala dari orang itu. Walaupun itu kita rasakan di dunia sangat pahit itu ya. Kadang-kadang bikin marah juga gitu. Jadi bersabarlah gitu. Nabi pun nggak lepas dari itu. Ya, Nabi pun nggak lepas dari itu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala Allah berfirman, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesungguhnya sesuatu itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal sesungguhnya sesuatu itu enggak baik bagimu. Allah yang tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu enggak tahu gitu. Ya, kamu enggak tahu. Selain itu kadang-kadang dalam kita melakukan kebaikan, Allah ingin menunjukkan akan kebaikan kita itu dengan omongan orang lain. Ya, omongan orang lain. Sampai diibaratkan dalam suatu ungkapan, emas itu tidak akan terlihat emas jika tidak ada api yang membakarnya, yang akan mengurai benda-benda yang menutupi emas. Emas itu kan enggak mesti ada campurannya ya, untuk mendapatkan emasnya itu ada dikasih apa, air keras atau apa gitu loh, untuk menguraikan dengan yang menempel di padanya itu. Kemudian kecil-kecil dikumpulkan gitu, menyatu dengan alat itu, dipanaskan, itu dibakar. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi ada omongan-omongan orang yang dengki, omongan-omongan yang iri gitu. Ini menunjukkan akan seperti itu, ya, kemuliaan orang yang diiringi. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Jadi saya ulangi, orang yang bangkrut itu orang yang kata Nabi, orang yang besok datang di hari kiamat, di akhirat kelak membawa pahala ibadah-ibadah besar, ya, hubungannya dengan Allah baik banget. Tapi dia juga membawa dosa-dosa karena hubungannya yang tidak baik dengan sesama manusia. Dia suka mencela, ya, dia mengadu domba, dia makan harta orang lain, ya, dia membunuh, dia memukul dan lain sebagainya. Intinya membawa dosa. Nah, dalam pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, orang yang membawa pahala ini, pahalanya diberikan kepada orang-orang yang didoliminya. Diberikan sampai habis pahalanya karena banyaknya orang yang didolimi. Hartanya habis, yang didolimi masih ada, belum kebagian pahalanya. Akhirnya dosanya orang yang didolimi itu diambil oleh Allah, diberikan kepada dirinya. Karena masih banyak kedoliman dilakukan, orang yang didolimi belum mendapatkan bagian dari pahala dia. Akhirnya dosanya orang itu diberikan kepada orang tadi yang mendolimi. Inilah orang yang bangkrut. Pertama, dia datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa bekal yang banyak dari pahala. Tapi setelah itu dia malah menambah dosanya, pahalanya hilang, menambah dosanya. Akhirnya ya masuk neraka. Banyak buruknya daripada baiknya. Makanya inilah hakikat orang yang bangkrut. Dan ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwasanya yang baik, orang Islam yang baik itu adalah orang yang bisa harmonis dengan Allah juga sesama manusia. Baik dengan Allah juga baik dengan manusia. Hablum minallahnya wa hablum minan nas, sama baiknya.
Oleh karena itulah Rasulullah SAW juga pernah ditanya perihal seorang wanita. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda? Ini ada seorang wanita, dia Masya Allah banyak sholatnya, banyak puasanya, ya, banyak ibadah. Namun selain itu dia juga suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jawaban Rasulullah, hiya finnar. Wanita itu di neraka. Jadi kalau kita sudah ahli sholat dan sebagainya, belum jaminan kalau sholat kita tidak menjadikan kita berbuat baik dengan orang lain. Ya. Kadang-kadang orang merasa kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah haji berkali-kali dan sebagainya, seakan-akan sudah dapat pegang kunci surga, sehingga meremehkan orang lain, mencela orang lain. Kemudian catatan bagi kita juga sekali ini catatan ini, mungkin kita ini bisa selamat. Ya, mungkin kita ini bisa selamat tidak melakukan kesyirikan. Yang ngaji-ngaji ini loh. Mungkin selamat kita tidak tergelincir melakukan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita selamat dari melakukan kebid'ahan. Tapi tidak menjamin kita ini selamat dengan lisan kita ngomongin orang lain. Ya. Bukan hanya antum sekalian, mungkin ustadz, kiai juga jarang yang selamat lisannya dari mencela orang lain, dari menfitnah orang lain, jelek-jelekan orang lain. Gitu. Karena lisan ini jari doang, lidah tak bertulang, atau anggota tubuh yang tidak pernah capek itu adalah lisan. Gitu. Tangan bisa capek, kaki bisa capek. Gitu. Tapi lisan itu nggak bisa capek. Jadi coba antum duduk di warung kopi gitu, gak ada capeknya ngomong gitu. Gak ada capeknya. Yang capek malah pegel duduk. Nah, gitu. Duduk bukan pegel. Lisannya nggak pernah capek. Ada orang ngomong pegel aku ngomong. Yang ada itu sama nggak pegel dah ngomong terus itu. Yang ada begitu. Bisa ngomong aku pegel ngomong aku. Tunjuk cerita aku pegel aku yang cerita terus. Gak ada itu. Yang ada juga omongan seperti tadi. Sama nggak pegel lah ngomong. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut karena merasa sudah puas bisa melakukan sholat, bisa puasa, mengamalkan sunnah, bisa ngaji dan sebagainya. Ya, tetap harus waspadalah. Ya, waspadalah. Mulutmu harimaumu. Ya, mulutmu harimaumu. Bisa jadi di akhirat kamu diterkam karena mulutmu. Jadi orang ini, ya khawani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, dilemparkan ke neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak mau membayar zakat, tapi orang ini dilemparkan ke neraka karena kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain dengan lisannya, diantaranya dengan lisannya, yaitu mencela, menggunjing, menfitnah. Gitu. Dan sekali lagi ini yang banyak terjadi atau yang banyak korbannya, yang tidak selamat kita sekalian. Walaupun ustadz, walaupun kiai, ini yang bikin gak selamat. Kita teruskan. Rawa Muslimun fi sahihi aidon. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya juga, Sahih Muslim, an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuqi dakhilan min ba'dil aliyah wan nasu katafataihi wan nasu kanafataihi di kanan kirinya. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW marra bisuqi, pernah melewati pasar, dakhilan yang beliau masuk min ba'dil aliyah, dari sebagian dataran yang tinggi,
Wan nasu kanafataihi. Sementara orang-orang dari para sahabat ada di kanan kiri beliau, di sekitar beliau. Famarra bijaddi asaka mayyitin. Kemudian lalu beliau melewati bijaddi, ya, seekor anak kambing, ya. Asaka yang tidak punya telinga. Jadi tidak ada telinganya atau tidak punya telinga. Mayyitin yang mati. Fatana walahu fa'akhoda. Nabi SAW menghampirinya dan memegangnya. Yakni biudhunihi, yakni pada kedua telinganya yang cacat tadi. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Ayyukum, adakah di antara kalian yuhibbu, yang dia suka atau senang, anna hadza, bahwasanya kambing yang enggak cacat telinganya yang mati ini, lahu untuknya, bidirhamin, dengan 1 dirham. Adakah di antara kalian yang mau, ya, membeli kambing ini dengan 1 dirham, memiliki kambing ini dengan membayar 1 dirham, menukar dengan 1 dirham uang perak? Faqalu, lalu para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in. Ma nuhibbu, kami tidak suka, annahu, bahwasanya dia, kambing itu, lana, untuk kami, bisyai'in, dengan sesuatu pun. Wa ma nasna'u bihi, dan apa yang bisa kami perbuat dengannya, dengan kambing yang telinganya cacat mati pula. Qala, Rasulullah SAW bertanya lagi, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian suka, annahu, bahwasanya kambing itu, lakum, untuk kalian, maksudnya gak bayar, gratis, mau gak kamu nerima kambing yang mati, anak kambing yang mati yang cacat telinganya, gak usah bayar. Qalu, sahabat-sahabat menjawab, wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fihi. Lau kana, sekiranya, hayyan, dia hidup, kalaulah kambing itu hidup, aiban fihi, itu sebuah cacat yang ada padanya. Li'annahu asakka, karena sesungguhnya dia tidak punya telinga atau cacat telinganya. Fakaifa wa huwa mayyitun, maka bagaimana? Apalagi dia mayyitun, mati. Apalagi dia jadi bangkai. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, fa wallahi, maka wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum. Wallahi, maka demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina, lebih rendah di sisi Allah atau bagi Allah, min hadza 'alaikum, daripada hinanya kambing ini atas kalian. Ya, karena hina atau jeleknya kambing ini atas kalian. Kita nggak mau karena kambing itu jelek, ya, karena cacat dan sebagainya kan, karena mati. Ya, kita girap-girap, nggak suka gitu. Allah memandang dunia itu seperti itu. Kenapa? Kita lebih mencintainya, mencintai dunia ini, mengalahkan segala-galanya, mengalahkan tujuan akhirat kita, mengalahkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membaca Al-Qur'an, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, setiap huruf yang kita baca 1 kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Tapi kita memilih dunia dengan main HP. Setan gepeng gitu. Ya bukannya sampean, saya juga gitu. Ya kan kenyataannya seperti itu. Padahal itu dunia rendah gitu. Tapi kita mau gitu. Kita mau. Padahal itu lebih rendah daripada
apa tadi? Dikasih apa? Kambing yang cacat yang mati gitu. Kenapa kita pilih? Ya karena cinta dunia. Dan biasanya kalau cinta dunia takut mati. Ya kan? Kalau cinta dunia mesti bawaannya takut mati. Bukan saya senengnya dunia. Nangku piye bojoku rondo, nangku piye dunyaku mati. Ya takut mati. Jadi dalam hadis Nabi seperti itu. Ya, orang yang cinta dunia takut mati. Wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini dibawakan oleh penulis untuk menunjukkan kepada kita sekalian dalam bab tentang berbicara, di mana ketika kita berbicara kepada orang lain untuk mengambil perhatiannya, ya, mengembalikan keseriusannya, bisa dipancing dengan sebuah pertanyaan. Seperti Rasulullah SAW bertanya ketika menjelaskan tentang hakikat dunia, atau pada hadis sebelumnya tentang hakikat orang yang bangkrut. Untuk menjelaskan itu dimulai atau diawali dengan pancingan sebuah pertanyaan agar perhatian orang yang diajak berbicara, agar pelajaran itu masuk ke dalam dirinya, dia butuh serius, dia butuh fokus gitu. Dipancing dengan pertanyaan. Dalam hal ini ya, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat ketika beliau bersama para sahabat melewati sebuah pasar. Beliau masuk pasar dan didapati di sana ada bangkai kambing, anak kambing yang cacat telinga, kedua telinganya. Rasulullah SAW pegang kambing itu, hampir langsung praktek dengan apa istilahnya, dengan peraga. Kalau guru itu ada peraga, gambar dan sebagainya, itu kan peraga. Saya pegang di telinganya. Siapakah di antara kalian yang mau kambing ini dengan membayar 1 dirham? Ya, para sahabat tidak ada yang mau. Sedikit pun kami nggak mau Rasulullah SAW. Karena dia cacat, mati pula. Ya. Bagaimana kalau dikasihkan sampean nggak usah bayar? Ya. Tetap nggak mau. Ya. Buat apa? Gitu. Apa yang bisa dimanfaatkan? Kambing yang cacat, telinganya itu sebuah aib, menunjukkan dia sakit. Gitu. Dagingnya mungkin gak enak, mati menisan, bangkai, di mana haram dimakan. Ya. Nah, Rasulullah SAW baru masuk pada poin yang ingin disampaikan tentang hakikat dunia. Jadi dunia itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala lebih rendah daripada sampean menganggap rendah kambing yang mau. Sampean nggak mau. Gitu. Agar supaya kita memandang dunia juga seperti itu, jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan, jangan fokus pada urusan dunia. Tujuan kita itu bukan dunia tapi akhirat. Mau seminggu pisan aja kok abot ngaji gitu. Sekarang sibuk dunia, wah gak iso ngaji aku. Wis ngene wong kabeh wae dunia kabeh. Ya. Lah prasamu sing ngaji gak ewo apa piye? Gak sibuk apa piye? Sibuk. Ah bojoku ngene, anakku ngene. Lah prasae sing ngaji gak di bojo gak di anak. Anake ana sing 5 barang kok. Kenapa bisa dan kamu gak bisa? Jangan-jangan karena kita ini lebih mencintai dunia, ya, karena kita memandang dunia itu lebih mulia, lebih utama, ya, daripada akhirat. Nah, gitu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Poin yang kelima. Alla yuzaki al-mutakallimu nafsahu. Agar supaya orang yang berbicara itu la yuzaki, tidak mengatakan dirinya suci. La yuzakil mutakallimu nafsahu, agar supaya tidak
ngapikno awake dhewe. Orang yang al-mutakallim, orang yang berbicara, yuzaki mensucikan nafsahu dirinya. Jadi aja ngantek awak dhewe ngomong iku omongan-omongan sing menunjukkan bagusna awake dhewe, nyucikna awake dhewe. Ya, benerno dhewe gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala yuzakku anfusakum. Jadi Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, fala yuzakku anfusakum. Lanjutannya huwa a'lamu bimanittaqo. Fala yuzakku anfusakum. Janganlah kalian mengatakan menyatakan diri kalian itu suci. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mensucikan diri kalian, mensucikan diri kalian. Rumangsa suci gitu. Ngomong awak dhewe luwih apik gitu. Wa a'lamu bimanittaqo. Dialah Allah yang lebih mengetahui, a'lamu lebih mengetahui bimanittaqo. Siapa orang yang paling bertakwa? Siapa dari kita yang bertakwa? Allah yang tahu, enggak usah ngapik-ngapik awake dhewe. Allah sing luwih ngerti sapa-sapa sing apik. Dan Allah enggak bisa ditipu gitu. Allah nggak bisa ditipu. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 49. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Taro melihat, kamu melihat. Ilal ladzina, kepada orang-orang yang yuzakkuna anfusahum. Mereka mengatakan suci diri-diri mereka. Balillahu yuzakki may yasha. Kan tapi Allah yang mensucikan siapa saja yang dikehendaki. Bala kan tapi Allah yuzakki mensucikan man siapa saja yasha yang Allah kehendaki, yang Dia kehendaki. Wala yudlamuna fatila, dan tidaklah dizalimi mereka sedikit pun. Dalam ayat yang lain juga disebutkan yang tidak ditulis di sini tentang kaitannya dengan masalah membaguskan diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, mengatakan diri kalian itu suci. Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Ahlul birri minkum, orang yang ahli kebaikan di antara kalian, orang yang melakukan kebaikan di antara kalian. Dalam sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim. Kemudian disebutkan juga adalah oleh Syekh, dibawakan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu an. Qala, ia berkata, asna rajulun ala rajulin indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu an, ia berkata, asna rajulun ala rajulin indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki yang asna memuji ala rajulin, orang lain, laki-laki yang lain, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailaka qata'ta unuqa ahik. Wailaka, celaka. Qata'ta, engkau telah memutuskan, menggorok. Ya, qata'ta itu ketok. Bahasa Jawa ini ketok. Qata'ta, engkau memutuskan, engkau ngetok, menggorok. Unuqa ahika, leher ahika saudaramu. Salasan, beliau katakan itu sampai 3 kali. Man kana minkum madihan,
La mahalata, man siapa saja kana adalah dia minkum dari kalian madihan memuji. La mahalata, yang tidak bisa tidak kecuali dia pengen memuji. Gak bisa dihindari memujinya. Falyakul, maka hendaknya dia katakan ahsibu fulanan. Ya, aku menyangka si fulan itu demikian. Maka hendaknya dia mengatakan seperti itu. Saya kira si fulan itu orangnya begini-begini, orangnya baik gitu. Itu aja. Atau mudah-mudahan si fulan itu demikian. Ya. Wallahu hasibuhu. Allah yang menghisapnya, Allah yang lebih tahu menghitung-hitungnya, dia patut dipuji atau tidak, dia seperti itu atau tidak gitu. Wala uzaki 'alallahi ahadan in kana ya'lamu. Dan tidaklah aku mensucikan 'alallahi di hadapan Allah ahadan seorang pun in kana ya'lamu, jika adalah dia mengetahui, Allah mengetahui. Jadi memang bahaya ya memuji orang itu, memuji sampai digambarkan dengan seperti membunuh ya, memotong leher. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya membawakan dalil-dalil Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inti semuanya adalah melarang kita sekalian untuk apa? Membaguskan diri-diri kita sekalian. Ngomong nih awak dhewe ku yang paling bagus gitu. Ngapi-ngapi awake dhewe lah gitu bahasane. Basa Jawa nih. Ngapi-ngapi awake dhewe. Nah, ngapi-ngapi no awake dhewe. Wis pokoke gak kaya aku lah, aku kok. Sopo? Aku. Wah, kecil mancing-mancing sindong ini ki aku kok. Jopo ae aku nih. Aku sing iki sing kok sego kabeh aku. Ini kabeh ngono. Gitu. Kaya ngono ya. Oh, ngene iki mosok iso ngaji ngene nek gak ono aku. Ya iki mungkonku. Ya, aku kowe gitu ya. Jadi bagus-baguskan dirinya sendiri. Itu enggak boleh gitu. Yang demikian itu ya. Jadi orang Islam itu yang apa ya? Ya biasa-biasa aja lah gitu. Gak usah norak-norak banget gitu ya. Jadi tidak boleh kita terlalu membagus-baguskan diri kita, menganggap diri kita suci, menganggap diri kita baik, menganggap diri kita lebih pintar dan sebagainya lah dari orang lainnya. Apalagi sampai dikatakan seperti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu mana yang baik atau yang ahli kebaikan atau yang bertakwa di antara kita sekalian. Intinya kita harus berusaha untuk menjadi baik, tapi nggak usah lah merasa paling baik dari yang lainnya. Karena memuji diri sendiri tidak boleh, memuji orang lain pun tidak boleh. Gitu. Ya kan? Ayat-ayatnya melarang kita memuji diri kita sendiri, menyanjung diri kita, menganggap diri kita baik. Kita berkata untuk orang lain berupa pujian itu juga tidak boleh berlebih-lebihan. Karena ada pujian-pujian yang boleh. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ketika ada seseorang yang memuji orang lain, ya, menyanjung orang lain, gitu. Rasulullah SAW katakan wailaka, celaka, kamu telah menggorok leher saudaramu. Artinya pujian itu bisa membunuh seseorang. Karena banyak dipuji orang menjadi melayang, gedendasi, ya gedendasi melayang. Akhirnya muncul kesombongan dalam dirinya. Loh, orang aku lho sing ngomong. Gitu. Iku sing ngomong, kenyataannya aku iki pancen ngene. Gitu. Temen ora aku lho, akeh sing ngomong lho, buktine akeh lho ya. Aku ora ngecap tok lho ya. Iki yang ngomong, iki yang ngomong. Nek aku iku ngene. Sing nyumbang-nyumbangi aku kabeh gitu loh. Nah, itu bisa menjadikan orang menjadi sombong, meremehkan orang lain. Itu sopo, sumbanganmu piro. Akhirnya meremehkan orang lain. Nah, sombong itu kan sifatnya meremehkan orang lain. Batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, kalau sudah meremehkan orang lain,
hatinya begitu, maka keluar dalam lisannya kalimat-kalimat meremehkan orang lain dari hatinya. Penyakit hati keluar dalam lisannya, dalam tangannya dan sebagainya. Makanya selain perhatian terhadap masalah yang zahir juga masalah yang batin. Karena kalau sudah sombong seperti ini, itu ancamannya tidak masuk surga. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil dari biji zarah dari kesombongan. Nah, apa sombong itu? Apakah suka yang bagus-bagus, pakaian yang bagus, celana yang bagus, mobil bagus, ya, apa-apanya bagus? Ternyata tidak seperti itu seorang sombong itu. Walaupun yang bagus-bagus itu bisa menjadi sarana kesombongan. Karena ini juga pernah ditanyakan, ya, sudah kita baca hadisnya dahulu. Bagaimana Rasulullah kalau ada seorang itu yang suka kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus, celananya bagus, ya, apa-apanya bagus sampai disebutkan gagang cemetinya nggak mau kalau nggak bagus. Tapi jawab menurut sahabat ini, apakah ini sebuah kesombongan? Pertanyaan. Rasulullah SAW menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu zat yang bagus dan suka kepada yang bagus. Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Tidak mengapa kita suka, ya, paes-paes, selama tidak terjatuh kepada sebuah larangan. Ya, tadi diantaranya adalah muncul kesombongan, ya, pamer-pamer, yang dipamerin bukan mahramnya. Selama tidak terjatuh kepada sebuah larangan, maka tidak mengapa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suka jika nikmat yang diberikan kepada kita nampakkan. Tambah suke sedekah tambah akeh. Ya tambah ketok omahe apik, ya ora bocor kabeh. Tambah sepeda motore ya apik, mobilnya ya apik. Enggak apa-apa. Allah tunjukkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sing penting dia bisa menjaga hadza min fadli rabbi, ini dari Tuhanku. Bukan karena aku sapa wong aku. Aku anak sapa, mbah ini sapa turu di sapa lho aku. Kuburane ono kuncupe ono iku. Baikku iku. Nah, gitu. Pokoknya aku terus. Jangan sampai seperti itu. Jadi tidak, Pak. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batrul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan ini sudah bawaannya, saling berkaitan. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau yang ngandani, yang kira-kira gak ustad, itu ngandani, kok sapa lagi ngaji kinani. Mas yo gak diomong atine ngono ya sombong itu. Jadi yang sombong. Nah, kita kembali kepada hari ini. Jadi memuji seseorang ini juga suatu yang gak bagus. Ya siapapun, termasuk kepada anak dan sebagainya. Berapa banyak anak yang kemudian bertengkar gara-gara pujian orang tuanya. Anak-anak kita itu berbeda-beda. Allah karuniakan berbeda-beda. Anak barep, winter, oleh beasiswa terus. Anak sing kedua gak patek pinter. Kadang-kadang dipuji terus. Bikin iri. Wah, sampeyan gak koyo kakakmu nelongso atine si adik. Akhirnya benci mbek kakake. Jenes mbek kakake. Jenes mbek maine barang. Akhirnya minggat barang dadi anak pang. Wes gak nyaman. Ngono ya? Mau dipuji. Jadi memuji untuk membangkitkan semangat, boleh dalam pendidikan gitu kan. Memuji istri gitu kan. Masya Allah yune cah jogo. Enggak masalah gitu. Ya perlu bumbu-bumbu seperti itu perlu. Masih wis tua-tua udah tua nih. Paling sing bojone sampean gayamu wis tuwa ngono. Tapi seneng asline. Nah, takon ibu-ibu. Nah, ini seneng. Wanita itu gitu. Ngerti kalau digombalin itu ngerti. Tapi suka. Gitu. Kadang-kadang butuh sebuah ungkapan. Ya, gak cukup dilus-lus. Baru juga diungkapkan. I love you atau apa. Aku tresno marang sliramu. Tua-tua gak apa-apa, Mas. Itu puji gitu. Dan tambah semangat, berai semangat apa? Ya.
Tambah curiga. Wah, wah ya kita iki. Tapi kan seneng. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada pujian-pujian yang boleh dan ada pujian-pujian yang tidak boleh. Ya. Kalau pujian-pujian yang nggak boleh ya itu sampai seperti gambarnya membunuh saudaranya, bisa munculkan sifat sombong, bisa bertengkar, muncul ketidakbaikan ya, keburukan-keburukan berikutnya. Hukum asal nggak boleh. Tapi pujian itu boleh, ya. Di antaranya untuk misalnya muji diri sendiri, ya. Muji diri sendiri, membaguskan diri sendiri. Ini katanya sebelumnya tuh ya, membaguskan diri sendiri, memuji diri sendiri itu boleh kalau memang diperlukan. Misalnya dalam pengadilan, gelem gak gelem kita harus mengatakan saya itu begini. Ketika kita mendapatkan tuduhan yang tidak baik, maka gelem gak gelem kita harus membela diri kita dengan memuji diri kita. Bahwasanya saya itu orangnya begini. Mosok sampean percaya Pak, aku iku lho anake wak kaji iki gak ono ceritane. Mulai turun iku kono sing nyolongan. Sampean kok ngarani aku nyolong gitu. Donyane bapakku lho dipangan 7 turunan gak entek. Sampean kok jagung e wak nyolong gitu. Ya, jadi memuji diri sendiri kadang dibutuhkan dalam sebuah pengadilan untuk mencari kebenaran. Seperti dahulu ketika Utsman bin Affan, ya, ketika dikepung oleh orang-orang Khawarij, gitu, oleh orang Khawarij, dia katakan, tidakkah kau mendengar sabda Rasulullah SAW ketika kami bersama Abu Bakar dan Umar berada di atas bukit Uhud? Oke, nanti sih gini. Oh iya nanti sih, somen wae berarti. Artinya pujian itu boleh pada diri sendiri boleh jika itu diperlukan. Seperti mau muji bojone ya oleh gitu. Asal tidak membahayakan. Gitu. Jadi memuji diri sendiri nggak boleh, memuji orang lain juga tidak boleh. Tapi ada sisi-sisi bolehnya. Ya, di antaranya tadi boleh untuk membela diri sendiri dalam pengadilan atau ketika mau ngelamar anaknya orang, gelem gak gelem ya kudu jelasno awake dheweke iku apik ben diterima. Sama jelasno eleke gak diterima pek mantu. Gitu. Sama anak sapa Mas? Wah, kula anak ini gini. Wong apik kabeh, Pak. Sebetulnya ya, dudukno. Ya, boleh yang demikian ini, boleh. Ya. Seperti orang mengatakan orang lain jelek itu kan nggak boleh asalnya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu boleh dijelaskan. Ya. Misalnya minta fatwa. Saya kok dilamar Mas Iki, Mbak Mas Iki, Pak. Sing apik sing ndi? Ya, kadang-kadang perlu dijelaskan. Oh, nek Mas A iki pancene apik, tapi dhek dicacat ngene-ngene. Dudukno eleke. Mas iki orang kan nggak mesti ada bagusnya, pasti ada cacatnya. Nah, dia menunjukkan cacat-cacatnya boleh dalam kondisi-kondisi seperti itu. Atau melaporkan sesuatu, wah ini mendeman, mengganggu orang lain. Ya, menunjukkan keburukan orang lain nggak boleh, tapi dalam kondisi tertentu boleh seperti tadi melaporkan kepada hakim. Ya. Seperti juga memuji, masalahnya nggak boleh muji diri sendiri, muji orang lain secara umum nggak boleh. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang boleh kita memuji. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan muji orang lain sampai seperti membunuh saudaranya. Man kana minkum madihan la mahalata. Kalau sampean pengen muji seseorang, muji temanmu, gak iso pancene gak iso dihindari memuji dia, maka katakanlah ya semoga dia seperti ini, ya semoga dia seperti ini, seperti yang kita lihat, seperti ini. Nggak usah terlalu dia itu stop markotem kok emang kampanye ngono Pak, gak oleh ngono ini muji sampai ngene-ngene. Ya menyampaikan calon ini begini-begini, bahkan muji dirinya sendiri bersih dan apa jujur, bersih dan wah masya Allah. Itu kan muji diri sendiri itu. Engko tips suksesnya yang ngono wis to Pak, gak koyo iki ya.
Ngene sembah ngono. Pokoke los gak rewel pokoke. Sopo iku? Yo dadi yo apik, gak dadi yo apik, wis pokoke los gak rewel. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga lisan-lisan kita dari melakukan sesuatu yang buruk dalam agama ini. Allah selamatkan kita sekalian dari perkara-perkara yang dilarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.